Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM 19329020. Di sini akan tugas materi video mata kuliah strategi pembelajaran PAI pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi pembelajaran berkemampuan berpikir kritis dan pembelajaran kooperatif dan konseptual. Yang pertama, kita akan membahas mengenai materi strategi kemampuan berpikir kritis. Strategi kemampuan berpikir kritis yaitu pembelajaran yang dimana seorang siswa bisa menemukan, mengembangkan ide-ide mereka masing-masing di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada pada materi suatu materi pembelajaran. Di sini ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan pada suatu pembelajaran tersebut. Yang pertama, tahap orientasi. Tahap orientasi yaitu di mana seorang guru bisa mengkondisikan suatu kelas, siswanya, dan kondisi suasana kelasnya. Contohnya saja dengan pengambilan absen, mengatur siswa, dan membaca doa dan sebagainya. Yang kedua, tahap di sini juga ditahapkan seorang guru untuk menjelaskan konsep-konsep materi. Pada tahap kedua, guru dimulai untuk memberikan persoalan-persoalan mengenai materi tersebut. Sini seorang guru memberikan suatu persoalan kepada siswanya sehingga siswanya nanti bisa memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide mereka. Yang ketiga, tahap yang sangat diperlukan, yaitu tahap yang sangat penting, yaitu tahap di mana seorang siswa tersebut mulai mengembangkan ide-ide mereka dalam memecahkan masalah. Ini adalah strategi pembelajaran kemampuan berpikir kritis. Dan jika kita kaitkan dengan materi pembelajaran PAI, contohnya yaitu materi mengenai Asmaul Husna. Itu materi pembelajaran PAI SMP kelas 7 semester 1. Sini ada beberapa Asmaul Husna yang dipelajari. Yang pertama, Al-Alim. Itu Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di dunia ini. Allah mengetahui apa yang manusia kerjakan, makhluknya kerjakan. Allah itu ketahui. Jadi di sini kemampuan berpikir kritisnya yaitu seorang siswa bisa berpikir di mana jika Allah mengetahui apapun yang ada di dunia ini, Allah mengetahui ini apa yang manusia lakukan, maka seorang siswa kita sebagai manusia harus berpikir bagaimana kita harus melakukan sesuatu, berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang kedua, mengenai As-Sami', Allah itu Maha mendengar. Ini Allah Maha mendengar apa yang manusia ucapkan, apa yang kita ucapkan, apa yang makhluknya ucapkan. Di sini berkemampuan berpikir kritisnya yaitu seorang siswa bisa berhati-hati, teliti dalam mengucapkan sesuatu, berkata-kata, sehingga jika mereka berpikir seperti itu, maka kita bisa berhati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu karena itu Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, terutama contohnya janji kita, ucapan kita, doa yang baik karena Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Itu tentang mengenai materi strategi kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif dan konseptual. Di sini pada pembelajaran strategi pembelajaran kooperatif dan konseptual di mana seorang siswa menggali informasi, mencari informasi mengenai materi. Setelah itu, mereka mengetahui materi, setelah membaca, mereka mendiskusikan bersama teman-teman mereka mengenai materi tersebut. Contohnya, yaitu pada pembelajaran PAI SMP kelas 7 semester 1 pada meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Ini seorang guru bisa melakukan pembelajaran ini dengan cara yang pertama, diminta kepada siswa tersebut untuk menggali informasi dimanapun mereka cari mengenai kisah Nabi Muhammad SAW, mulai dari sejaknya beliau lahir hingga beliau meninggal dunia. Nanti setelah mereka mengetahui materi tersebut, mereka bisa di kelas mereka bisa mendiskusikan
Jika mereka sudah tahu apa materinya, maka mereka akan mudah mendiskusikan apa-apa yang terjadi pada materi pembelajaran tersebut. Contohnya, ketika Nabi dilahirkan, mereka bisa berdiskusi bagaimana kisah Nabi ketika lahir, apa hikmah yang bisa diambil. Selain itu, kita juga bisa pembelajaran kemampuan berpikir kritis di sana pada pembelajaran kisah Nabi Muhammad SAW ini. Kita berpikir bagaimana Nabi walaupun seorang yatim dari kita, tapi beliau bisa hidup dengan ibunya, hidup dengan kakeknya, hidup dengan pamannya, bisa menghidupi keluarganya. Beliau sangat bisa banyak kita teladani dari beliau. Di sini kita bisa menerapkan dua pembelajaran tersebut, kemampuan berpikir kritis dan kooperatif serta konseptual. Konseptualnya di sini kita berdiskusi, menggali informasi siswa tersebut yang mencari, bukan seorang guru. Guru tinggal lagi nantinya menjelaskan kembali, mengulas kembali setelah melaksanakan diskusi. Nabi beliau lahir, setelah itu beliau mulai remaja, mengembala domba, berdagang, mengikuti pamannya. Kita di sini bisa belajar diskusi. Nabi mengembala domba. Gimana sih Nabi bisa mengembala domba? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari beliau pada saat mengembala? Kita bisa mendiskusikan tersebut. Dan juga kemampuan berpikir kritis kita. Selanjutnya, Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini kita berdiskusi. Ketika Nabi dibelah dadanya, kita berdiskusi. Kenapa sih Nabi harus dibelah dadanya sebelum menjadi Rasul? Berkemampuan berkritis juga gitu. Bisa dilaksanakan dengan materi pembelajaran ini. Setelah itu, Nabi diturunkan ayat pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Kenapa Allah menurunkan yang pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisikan mensuruh memerintah untuk membaca? Kita bisa diskusikan serta kemampuan berpikir kritis kita memecahkan masalah ini. Mungkin itulah video saya mengenai strategi pembelajaran kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran kooperatif serta konseptual pada materi PAI SMP kelas 7. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.